Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma SPDI MPD kelas A2 F3, mahasiswa PPG dalam jabatan BEF 2 YM Polopo akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode PBL. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya membaca 3 kul ayat kursi doa belajar. Alif bata. Alfa. Kenapa alfa? Tanpa keterangan. Ansar? Tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Sakit atau apa? Sakit. Oh, sakit. Desti? Hadir Bu. Hera? Hadir Bu. Indriani? Hadir Bu. Inta Ulansari? Hadir Bu. Husnul? Hadir Bu. Makfira? Hadir Bu. Maulia? Hadir Bu. Nurpadila? Hadir Bu. Nurpiana? Hadir Bu. Safira? Hadir Bu. Sri Wilda? Izin. Izin ya. Samsina? Hadir Bu. Oke, jadi ada 3 yang tidak hadir hari ini ya. Ada yang sakit dan tanpa keterangan. Oke, ada yang tahu materi kita minggu lalu? Saya Bu. Oke, silakan Intan. Materi minggu lalu adalah meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan. Ya, benar sekali. Minggu lalu. Aplaus dulu untuk Intan. Ya, minggu lalu kita membahas tentang meraih kesuksesan dengan berkompetensi dalam kebaikan. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Apa ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan toleransi dan mengapa penting itu toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu. Oke, Desti, silakan Desti. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, budaya, ras maupun pandangan hidup. Oke, aplaus dulu untuk Desti ya. Ada yang lain? Oke, silakan Dila. Dalam kehidupan masyarakat, toleransi membantu kita hidup berdampingan dengan damai meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Oke, aplaus dulu untuk Dila ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang toleransi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah memahami makna dan pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan menganalisis contoh-contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari serta mengembangkan sikap menghargai perbedaan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Oke, perhatikan ya.
di sebuah sekolah terdapat kelompok siswa yang tidak mau bekerja sama dengan siswa dengan latar budaya yang berbeda. Hal ini menyebabkan konflik dan tugas kelompok dalam menciptakan ketegangan antar siswa. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan konflik tersebut terjadi? Ada yang bisa bantu Ibu? Mari Bu. Oke, silakan Intan. Tidak mau bekerja sama karena adanya latar belakang budaya yang berbeda. Oke, aplaus dulu untuk Intan ya. Ada yang lain? Saya Bu. Oke, silakan Ija. Egois karena bedanya latar belakang budaya. Oke, egois karena bedanya latar budaya yang berbeda. Oke, aplaus juga untuk Ija. Pertanyaan kedua, Pak, bagaimana cara Anda menyelesaikan permasalahan tersebut? Ibu. Oke, silakan Dila. Yaitu tetap profesional, sabar, dan komunikasi dengan jelas dan terbuka. Oke, aplaus dulu untuk Dila. Terima kasih Dila. Ada teman yang lain yang bisa membantu? Siapa lagi? Oke, silakan. Berkomunikasi dengan baik, saling menyesuaikan diri, menghormati dan menghargai. Oke, boleh. Aplaus. Aplaus ya. Pertanyaan ketiga. Mengapa sikap toleransi itu penting dalam menyelesaikan konflik? Ada yang bisa bantu Ibu? Saya Bu. Oke, Sinan. Karena konflik dapat dikurangi dan kehidupan antar umat beragam akan jauh lebih baik dan damai. Ya, aplaus untuk Sinan ya. Jadi sikap toleransi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari konflik. Jadi yang ini, yang materi kita adalah tentang toleransi. Toleransi adalah menghormati dan menghargai perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, dan sudut pandang yang merupakan sikap toleransi. Dalam kehidupan kita perlu yang namanya bertoleransi. Kenapa? Karena dengan toleransi kita mampu menghindari sebuah konflik. Kita mampu menghindari yang namanya perpecahan. Baik itu dari segi perpecahan pendapat, keyakinan. Kalau tidak ada rasa toleransi, apa yang terjadi? Kalau dari pemaparan materi yang Ibu lakukan, kita akan membagi kelompok ya. Kita akan membagi 3 atau 4 kelompok. Silakan berapa orang? 1, 2, 3, 4. Kita akan bagi 3 kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Ini ada LKKD. Kalian dulu berdasarkan kelompok yang telah dibagikan. Silakan. Ini adalah LKK, lembar kerja kelompok yang akan Ibu mau bagikan. Oke, Ibu telah membagikan LKK-nya. Silakan dilihat. Di situ ada 3. Silakan kalian membaca dengan cermat teks atau bahan ajar tentang toleransi yang ada di depan kalian. Yang kedua, silakan kalian diskusikan bersama anggota kelompok untuk menjawab pertanyaan dengan menyelesaikan tugas pada lembar ini. Yang ketiga, tuliskan jawaban kelompok kalian pada kolom yang tersedia. Dan yang terakhir, presentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, kalau begitu silakan mengerjakan. Selamat bekerja. كلام عيني في الغرام أحلى من الأغاني
حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل كلام عينيك الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل من غرام وليلة حبيب سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل من غرام وليلة حبيب سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال يا روحي روحي معاه وفي جماله ضيعي تضع في سحر الحياة حسنه مش طبيعي ده اللي القمر من عينيه ولا غار دي الابتسامة شمس طالعة بالنهار يا روحي روحي معاه وفي جماله ضيعي تضع في سحر الحياة حسنه مش طبيعي ده اللي القمر من عينيه ولا غار دي الابتسامة شمس طالعة بالنهار يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل من غرام وليلة حبيب سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال Kerja kelompoknya sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita beri kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang toleransi untuk kehidupan yang harmonis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Desti Ruslan selaku moderator. Perkenalkan nama saya Diana sebagai pemateri 1. Saya Imam Rasani sebagai pemateri 2. Saya Samsina Rahayu Putri sebagai pemateri 3. Karena kami sudah perkenalan, saya selaku moderator mempersilahkan pemateri 1 untuk membaca materinya. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik dalam agama, budaya, ras maupun pandangan hidup. Mengapa toleransi penting dalam kehidupan bermasyarakat? Karena dalam kehidupan bermasyarakat menjaga kedamaian dan kerukunan, menghormati hak orang lain dan untuk menciptakan keharmonisan. Sebutkan dampak negatif jika toleransi tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pemateri sudah membacakan materinya, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan kelompok 3. Mengapa masyarakat harus berperilaku toleransi? Dikarenakan konflik dapat dikurangi dan kehidupan antar umat beragama akan jauh lebih baik dan damai. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Jika tidak ada yang ingin bertanya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1 ya. Oke. Kelompok 2. Sekarang kita kasih kesempatan untuk kelompok 2 untuk selesai masalah hasil diskusinya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu perkenalkan kami, saya Nur Fadila sebagai moderator,
Saya Heramatisa sebagai pemateri 1. Saya Sabrina Ramadhani sebagai pemateri 2. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pemateri untuk membacakan hasil diskusi kami. Mengidentifikasi contoh toleransi diskusi, contoh nyata dari sikap toleransi berikut. 1. Toleransi dalam lingkungan keluarga. Belajar menghargai pendapat. 2. Anak harus menghormati dan melakukan nasihat orang tua. 3. Tidak pilih kasih. 4. Bersikap rukun dengan saudara di rumah. Toleransi dalam lingkungan sekolah. Tetap berteman dengan teman yang memiliki perbedaan agama dan suku. Toleransi dalam masyarakat yang beragam. 1. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain saat musyawarah dan tidak mengganggu ibadah pemeluk agama lain. Saya sebagai moderator mengizinkan apa ada yang ingin bertanya. Saya. Boleh. Silakan, saya persilakan. Apa saja toleransi dalam lingkungan keluarga dan sekolah? Ada di keluarga ada 4 dan 1 untuk sekolah. Nah, keluarga belajar menghargai pendapat. Anak harus menghormati dan melakukan nasihat orang tua. Tidak pilih kasih. Bersikap rukun dengan saudara di rumah. Sedangkan di sekolah tetap berteman dengan teman yang memiliki perbedaan agama dan suku. Ya, apa masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, sebelum mengakhiri presentasi, izinkan saya mengucapkan satu pantun yang indah. Wow. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian dari presentasi kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 serahkan kelompok 3. Mau dilakukan? Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafiratisa selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Maulia sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Fatima sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Milari sebagai pemateri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang toleransi. Kegiatan 3. Studi kasus. Di sebuah sekolah terdapat siswa dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Namun, beberapa siswa sering menghindari teman yang berbeda agama sehingga mereka kurang berinteraksi. 1. Analisis masalah yang terjadi pada kasus tersebut. Seorang siswa dikucilkan karena perbedaan latar belakang dan budaya dan agama. Kedua, berikan solusi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis di sekolah tersebut. Jawabannya adalah saling menghargai, menanamkan sikap saling toleransi sesama teman. Saya sebagai moderator membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilakan dari kelompok 2 bertanya. Apa saja masalah yang terjadi di lingkungan sekolah? Masalah sosial di lingkungan sekolah adalah kebiasaan menyontek, bolos sekolah, perundungan, merusak fasilitas sekolah. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 3. Demikianlah presentasi ketiga kelompok. Kita menyimpulkan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 1. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu dengan toleransi kita mampu menghargai pendapat orang lain sebagai warna dalam kehidupan. Oke. Kelompok 2. Sebelum itu kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, lanjut kelompok 2 ya. Kesimpulan yang kami dapat yaitu toleransi merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap orang untuk menghindari konflik. Oke. Silahkan kelompok 3. Aplaus dulu dong.
saling menghargai pendapat dengan adanya toleransi. Oke, aku langsung ke yang luar biasa ya, luar biasa. Kita mampu mengetahui tentang pentingnya toleransi ya. Minggu ini kita sudah mempelajari tentang toleransi. Maka dari itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa toleransi itu penting dalam kehidupan kita, dalam beragama, dalam bermasyarakat. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu ingin melakukan refleksi dulu, ya. Apakah Anda sudah memahami konsep toleransi hari ini? Sudah. Apakah Anda sudah berkontribusi? Sudah. Apakah Anda sudah mengidentifikasi masalah toleransi? Sudah. Terus, apakah Anda sudah membantu menyusun solusi yang terdapat dalam berkelompok? Sudah. Minggu depan kita akan membahas tentang toleransi tetapi dengan metode yang berbeda, yaitu dengan menggunakan proyek PJBL. Dengan proyek PJBL ya. Jadi entah kalian harus memilih itu berupa video, poster, anak-anak untuk menutup pelajaran hari ini. Silahkan ke kelasnya membimbing temannya untuk berdoa. Seluruhnya duduk siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, baiknya berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah.